warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat banyak. Kenikmatan kesehatan, kenikmatan waktu luang, kenikmatan Islam, kenikmatan iman, kenikmatan kita diberikan petunjuk untuk senantiasa mau mempelajari agamanya, yaitu Islam. Karena barakallahu fikum, Islam itu sumber keselamatan. Jadi gampangnya kan kayak gini. Yang mengatur alam semesta, yang menciptakan dan yang lain itu kan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berbuat apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Bisa berupa kenikmatan, sesuatu yang menggembirakan pada kita seperti kita dikasih kesehatan dan yang lainnya. Atau bisa juga menurut kita itu kurang baik, seperti sakit, seperti sempitnya rezeki dan yang lainnya, itu kan. Dan gak ada yang bisa mau protes apa yang telah Allah SWT tetapkan dan apa yang telah Allah SWT kehendaki. Tapi kan gak mungkin Allah itu mendolimi kita atau menginginkan kedoliman bagi makhluk. Maka pasti akan selalu ada solusi, iya kan? Ada langkah tatkala bagaimana kita mendapatkan kenikmatan, bagaimana juga tatkala Allah sedang menguji kita dengan musibah. Kan hidup kan cuma kayak gitu, iya kan? Kalau nggak banyak duit, ya lagi nggak ada duit gitu ya. Kalau nggak lagi sehat, ya sakit gitu kan. Cuma kayak gitu kan, hidup kan kayak gitu. Tapi yang mengatur ini kan semuanya Allah, dan Allah tidak mungkin menginginkan kedoliman bagi hamba. Berarti semuanya sikap kita tatkala lagi banyak duit, ya sudah ada tuntunannya. Sebagaimana sikap kita lagi tidak ada duit, ya sudah ada tata caranya. Sikap kita tatkala sehat itu bagaimana? Sikap kita tatkala sakit juga bagaimana? Sikap kita tatkala lapang bagaimana? Sikap kita tatkala sempit juga bagaimana? Karena Allah yang mengatur itu semua dan gak mungkin mendolimi, sehingga Allah akan senantiasa memberikan solusi. Kan seperti itu. Makanya sangat tepat apabila kita mencari ketenangan, mencari kedamaian, mencari keselamatan itu dengan kembali kepada agama kita, yaitu Islam. Dan itu nggak ada lagi cara kita kembali. Dan ya untuk itu, untuk ketenangan kita, untuk kebahagiaan kita dan untuk keselamatan kita dunia sebelum kita nanti bahagia dan selamat di akhirat. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, keluarganya dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita masih melanjutkan membaca buku yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, yaitu Riyadhus Shalihin, sampai kita pada bab yang ketiga, itu bab sabar. Hadis yang ke-37. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, saya bacakan bahasa Arabnya dulu, nanti insyaallah diterjemahkan dan kita jelaskan. Wa Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Abu Sa'id dan juga Abu Hurairah, semoga Allah senantiasa meridhoi keduanya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hamin wala hazanin wala adan wala ghammin hatta syaukatu yushaquha illa kafarallahu
biha min khotoya. Nabi SAW pernah bersabda, tidaklah menimpa kepada seorang muslim, seorang yang beriman, itu rasa capek ataupun sakit ataupun kesedihan karena masa datang ataupun kesedihan karena masa lalu ataupun gangguan ataupun kekhawatiran, sampai pun duri yang masuk, yang menancap di dirinya, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kesalahan hamba tadi dengan sebabnya. Kemudian hadis yang ke-38. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia berkata, dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yu'aku, dan beliau sedang menggigil, sedang demam, sakit, gerah. Faqultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, innaka tu'ak wa'an syadidan. Wahai Rasulullah, engkau sedang terkena demam yang sangat panas, sangat tinggi seperti itu. Qala ajal, iya, inni u'aku, sungguh aku sedang demam yang sangat tinggi. Kama yu'aku rajulani minkum, tapi sakitku itu seperti sakitnya dua orang dari kalian. Qultu dzalika anna laka ajraini, maka Abdullah bin Mas'ud berkata, ya benar, karena jenengan itu pahalanya itu enggak mungkin satu, pasti pahalanya dua. Qala ajal, dzalika kadzalik. Iya, benar. Memang seperti itu. Ma min muslimin yusibuhu ada, tidaklah seorang yang Islam, seorang yang beriman, dia tertimpa musibah semisal duri, fama fawqaha, ataupun yang lebih besar darinya, illa kaffarahullahu biha sayyi'atihi, kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya dengan sebab musibah tadi, wa huttat anhu dzunubahu, dan dihapuskan, digugurkan dosa-dosanya, kama tahuttus syajaratu waraqaha, sebagaimana pepohonan itu menggugurkan daun-daunnya. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, kita jelaskan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Abi Sa'id Al-Khudri ini termasuk sahabat dari Ansor. Jadi sahabat itu kan ada dua golongan ya. Ada golongan Muhajirin dan ada golongan Ansor. Golongan Muhajirin itu adalah orang-orang yang ikut hijrah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti mereka kebanyakannya adalah ahlu Makkah, orang Mekah, seperti itu. Nah, kemudian ada golongan Ansor. Golongan Ansor adalah orang-orang yang menolong kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi datang dari kota kelahirannya yaitu Mekah ke tempat hijrahnya beliau, tempat pindahnya beliau yaitu di Madinah. Makanya kebanyakan orang Ansor adalah orang-orang Madinah, seperti itu. Kemudian beliau ini termasuk sahabat yang muda. Di sini dikatakan yaitu Abu Sa'id Al-Khudri, itu namanya adalah Sa'ad ibn Malik ibn Sinan. Sa'ad ibn Malik ibn Sinan. Beliau lahir pada tahun 10 sebelum hijrah dan beliau wafat pada tahun 74 hijrah. Dan beliau walaupun masuk Islam itu akhir-akhir, tapi beliau termasuk sahabat yang paling banyak dalam meriwayatkan hadis, nomor 7 kalau nggak salah, yaitu sekitar 1170 hadis seperti itu. Nah, dan Abu Hurairah sudah berlalu kemarin penjelasannya. Siapa Abu Hurairah? Abdurrahman ibni Sakhar. Beliau dari mana? Dari Yaman. Ad-Dausi, dari kabilah Daus, yaitu di
di Yaman. Beliau itu orang Yaman. Namanya adalah Abdurrahman ibn Sakhr. Itu yang lebih dikenal dengan Abu Hurairah. Walaupun beliau cuma bersahabat dengan Nabi cuma 4 tahun, karena beliau itu berjumpa dengan Nabi tahun 7 Hijriah dan Rasulullah SAW wafat tahun 11 Hijriah. Itu 4 tahun, tapi beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, sekitar 5.000-an hadis. Seperti itu, 5.300-an, 5.374 hadis. Berarti di sini menunjukkan apa? Jadi terkadang waktu yang pendek itu tak kalah kita optimalkan dengan sebaik-baiknya, bisa jadi kita mendapatkan hasil yang lebih banyak. Kan begitu. Ada orang dia fokus 4 tahun betul-betul belajar misalnya, maka dia bisa selesai kuliah misalnya S1 8 semester. Dia betul-betul sungguh-sungguh, sehingga dia bisa selesai dalam waktu tersebut. Bahkan mungkin kurang dari waktu tersebut, dengan kualitas ilmu yang mungkin lebih banyak dia dapatkan dari teman-temannya yang sudah sampai semester ke-12 seperti itu. Nah itu. Jadi masalahnya memang salah satu saya teliti itu, saya ngajar hampir udah beberapa tahun itu ya. Memang yang paling menentukan keberhasilan suatu murid itu memang di kemauan. Memang kemampuan betul memiliki andil dalam keberhasilan seorang pelajar. Tapi antara kemauan dan kemampuan saya teliti itu lebih berpotensi kemampuan. Memang awal-awalnya yang punya kemampuan itu memang awal-awalnya menonjol. Tapi di finishingnya, di akhirnya itu tetap yang kemauannya lebih tinggi dia yang akan nyari. Karena dia stabil. Dia kemampuannya segitu tapi terus seperti itu. Sehingga dia jalannya stabil. Bahkan bisa jadi karena dia membiasakan seperti itu, kemampuannya bertambah. Makanya Rasulullah SAW itu senang banget dengan amalan yang kayak gini. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW oleh Allah itu bukan yang banyak, Pak. Tapi adwamuha wa in qalla. Yang paling kontinu, yang paling berkesinambungan walaupun sedikit. Nah gitu. Apalagi banyak dan terus menerus, itu jauh lebih baik. Maka jangan minder kalau jenengan itu bene ngaji umur 30 tahun atau 40 tahun atau 50 tahun. Abu Hurairah ngaji kalau kanjeng Nabi cuma berapa tahun? 4 tahun. Itu periwayatan hadisnya paling banyak. Seperti itu. Dan juga si ngaji suwe aja sombong. Ngaji suwe 10 tahun gembelengan. Ada gembelengin apa nih? Wong ngaji ya kadang turu. Ngaji kuping ya kan? Belum kuping tangan metu kuping kiwe. Kuwi kabeh manggut. Kudu manggut paham, manggut geleyer. Kan gitu. Nah, jadi enggak ada masalah. Kita baru senang ngaji seperti itu. Enggak ada kata terlambat. Seperti ini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau cuma membersamai dengan Rasul cuma berapa tahun? 4 tahun. Tapi bersamaan dengan itu beliau menjadi orang yang paling banyak dalam meriwayatkan hadis. Seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Nabi SAW, dari Nabi, semoga Allah SWT memberikan salawat dan salamnya kepada beliau. Qala, dia berkata, beliau maksudnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma yusibul musliman min nasabin." Tidaklah seorang Islam itu, seorang beriman itu ditimpa dengan rasa lelah. Kan kadang ya, kita juga kadang capek, jenengan mesti capek ya. Bisa di bene rampung pegawaian dijik-jik azan. Iya kan? Kadang yang ngerasa capek seperti itu. Atau seorang suami yang memang dia punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Dia harus kerja. Kadang capek, ya. Atau seorang istri yang dia punya kewajiban untuk mengatur rumah tangganya, mendidik anak-anaknya.
Ya, madrasatul ula, sekolah pertama bagi anak-anaknya. Capek jelas, iya kan? Ya, semua orang pasti memiliki capek, iya kan? Seperti itu. Dan tidaklah seorang yang beriman itu ditimbang musibah berupa rasa capek ataupun rasa ham. Ham itu adalah kita itu kadang khawatir tentang masa depan, iya kan? Makanya saking khawatir anaknya dibatasi loro. Iya kan, program KB itu kan. Saking wedine. Padahal ya Allah ya Rabbi, sing aweh rezeki anak kuwe Gusti Allah. Bocah belum lahir. Katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh niku napa? Tatkala umurnya itu adalah 4 bulan, itu 120 hari, Allah itu mengutus bagi janin tadi yang 40 hari yang berapa? 4 bulan tadi 120 hari itu malak. Fayu'maru bikatbi arba'atin, dan diperintahkan malaikat itu untuk menulis 4 perkara. Pertama nih yang jenengan khawatir kabeh. Apa kira-kira jenengan paling khawatir apa saja? Neraka? Lombok. Ora mesti lah. Mesti paling gede apa? Rezeki, iya Bu. Paling khawatir kan rezeki. Bikat di rezeki gitu. Sing pertama ditulis. Kepen ditulis artinya wis ditulis berarti wis ana burung. Udah ada. Mbok ngasih kasarannya lah. Ini kasar banget tapi kasaran itu mbok kelalen. Padahal Allah orang mungkin telah kelalen, ya kan? Itu sampai ditulis coba. Rezekinya bisa ditulis, burung lahir rezekinya bisa ditulis. Kok bisa-bisanya wong tuane sing khawatir, sing ra? Ya karena kembalinya apa? Iya. Kan tadi di depan saya bilang, yang menciptakan takdir, mengatur alam raya, semuanya itu siapa? Allah. Iya kan? Berarti kalau kita ada masalah apapun solusinya ya dari Allah. Sudah ada itu. Termasuk masalah rezeki ini, masa depan ini, biasanya kita khawatir, ya kan? Sungguh aja anak khawatir untuk ibu yang tuane kalau siapa. Biasa kayak gitu, ya kan? Sing dua anaknya siji yang khawatir lho, anaknya siji tok, akhirnya demon banget, apa turuti. Sing anaknya telu kemarasan, aduh, anaknya telu, yo manggon ngendi yo, nyumber sing ngontrak. Subhanallah. Lah ora duwe anak wedi, duwe anak siji wedi, duwe anak papat luwih wedi. Lah uripe kepribe kuwe? Ora tenang temen. Iya kan? Karena orang maca hadis, ya kan? Nek maca hadis kan ketika janin itu 4 bulan di kandungannya seorang ibu, itu sudah dicatatkan bagi dia apa? Rizkinya. Kita dulu janin atau enggak? Ya janin kan berarti dewek duwe rezeki apa ora? Ya duwe. Berarti dewek anak. Ya mengko ana sing jamin masa tua kita. Ya Allah sing jamin, bukan anak kita. Orang duwe anak, ya Allah sing jamin. Anaknya papat, ya tetap baik Allah sing jamin. Jangan kita menjadikan sandaran kita kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Usah khawatir. Anaknya siji, ya Allah sing jamin rezekine bocah kudu dewek. Anaknya loro, ya Allah sing jamin rezekine bocah. Anaknya 10, ya anaknya sing jamin rezekine, ya Allah sing jamin rezekine bocah. Mau bukti harus dalil tok pada orang ngandel sih anu ya. Eyangnya dewek, anaknya pirang mau. Jarang mbok wong kuna sing anaknya loro, pemane anaknya siji. Iya kan? Eyangnya dewek anaknya minimal 7, 6, sedikit-sedikit 5. Dene gue, jenengan mbok ya anaknya yange mbok, utune yange mbok, dene murid duduk siki aja. Iya mbok. Malah sugi-sugi. Sing anaknya siji loro karena kekhawatiran seperti itu. Khawatir ya akhirnya malah sesuai yang dikhawatirkan. Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi, "Ana inda dzoni abdi bi." Aku itu sesuai dengan prasangkaan hambaku terhadapku. Perasaannya maras, ya maras temenan.
Susah ekonomi susah. Ya ekonomi susah temenan bagi dia. Makanya ya sing gampang bae. Prasangka sing apik. Ya alhamdulillah anak bae lah rezeki kita. Nah itu kan enak ada. Sebagai bentuk contoh itu. Nenek-nenek kita itu hampir coba sih. Cari orang dulu yang anaknya cuma satu coba. Jarang. Anaknya ya 5, 7, 11. Padahal coba dari segi teknologi itu sih jadul banget. Langkah mesin cuci mau pak, langkah kulkas, langkah rice cooker, ya mau. Ya ada yang nganggo pawon, ngumbai yang kali. Masak ya kudu dinaku kue, paling bisa dengan segane denap. Nek jangan yang mambu, iya kan? Tapi anaknya 11 saja. Jadi kayak jenengan kabel gue, kandang-kandang sugi-sugi ayu-ayu. Iya kan? Aneh, sikis mesin cuci anak, motor anak, handphone anak, kulkas anak, apa-apa anak. Kok jadi anak loro repot lah, subhanallah. Karena apa? Karena ini kita tidak membaca solusi yang dikasihkan oleh Rasul dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada semua solusinya, termasuk masalah rezeki ini. Seperti itu. Nah, itu ham. Jadi kekhawatiran di masa depan itu kadang kan menghantui kita. Wala hazanin, dan juga hazan itu sama, kesedihan tapi karena masa lalu. Masa lalu kita yang menyedihkan seperti itu. Wala ada. Dan begitu juga gangguan. Kadang kan kita diganggu. Baik gangguan dari diri sendiri ataupun dari orang lain ataupun dari setan seperti itu kan. Nah, ini tentu musibah buat kita. Bismillah. Kemudian dicontohkan oleh Rasulullah SAW sampai sebuah duri yang mengenai tubuh kita. Itu akan menjadi kafarat. Kafarat itu penghapus dosa kesalahan kita. Masya Allah. Jadi kalau kita melihat sesuatu dengan kacamata iman, kacamata husnudon, berbaik sangka, itu semuanya itu nggak ada yang baik, nggak ada yang jelek, semuanya baik semua. Sampai pun ini kan sakit, kemudian apa? Khawatir, ya kan? Kesedihan, gangguan dan yang lainnya, sampai pun misalnya hanya sepele duri, sing manjlep nang sikil, selusuben lah gampangane rong Banjarsari, buar wong Gumelar ngomong apa? Selusuben. Itu apa kata Allah? Kata Rasulullah SAW, illa kafarallahu biha min khotoyahu. Kecuali Allah mentakfirkan, menggugurkan kesalahan-kesalahan di dia. Masya Allah. Berarti jangan senang lara dosane dapus lho. Pengen apa ora? Kerek. Dosane dapus lho ki lho. Gelem apa ora iki? Engko tak doakna. Ampuh insyaallah. Sedih. Kan ini loh, ini gadis loh. Kan lumayan. Ya bukan mintanya kayak gitu. Ya kita minta yang terbaik. Seandainya dikasih dengan ujian seperti ini, ya kita apa? Mengimani itu adalah apa? Ketetapan Allah. Itu tidak berupa kedoliman Allah kepada kita. Justru ada hikmah di baliknya, yaitu apa? Diampuni dosa-dosa kita. Sehingga adem. Misalnya lara seperti terus kenutan, ya Allah dosanya yang akeh. Alhamdulillah dengan sakit ini apa? Allah mengampuni dosa-dosa saya. Kan alhamdulillah, ya kan? Daripada besok naudzubillah, besok apa? Dosanya di etung nang akhirat. Kan lebih abot, ya kan? Makanya gue pengen lara dosanya dapusi, dampune apa? Ya nek bisa ya sehat, tapi dosanya tersembuh. Sugih, tapi sugihnya kena nggo sing bermanfaat. Tapi seandainya, ya kan? Karena ya orang mungkin urip kowe arep nembur terus, orang mungkin urip kowe sehat terus. Sebagaimana urip ora gadang lara terus. Seperti itu. Makanya
Hidup itu cuma dua kok. Kata Rasulullah SAW ini, ajaban li amri mu'min, sangat menakjubkan urusannya orang yang beriman. Inna amrohu kullahu lahu khairun. Sungguh setiap urusan dia, setiap ketetapannya dia, itu bagi dia itu semuanya baik. Karena ada dua. Wa in asabat husara syakara fakana khairun lahu. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, duit warisan, duit dunia, rezekine dagangnya lancar, anaknya sehat, Allahumma amin, pinter ngaji, Allahumma amin, pinter dokong, Allahumma amin, soleh dan yang lainnya, kan nyenengi, ya kan? Syakar. Kemudian apa? Orang itu bersyukur. Fakana khairun lahu, maka ini baik bagi dia. Wa in asobat hudorro, kalau menimpa dia dorro, mudorot, misalnya miki lara untuk, misalnya lah dagangnya sepi, misalnya, atau di PHK, atau urung duwe anak, atau urung duwe umah, atau apalah sesuatu yang kelihatannya menurut kita adalah mudorot, kemudian dia sabar dan mencari apa? Pahala dengan musibah tadi. Fakana khairun lahu, fakana khairun lahu. Itu pun baik bagi dia. Masya Allah. Berarti kan urip kan gitu kan. Nek ajaran nang dhuwur ya kadang nang ngisor. Nek ora nang pinggir ya nang tengah. Gitu kan. Kayak gitu aja hidup kan gitu. Nek ora sehat ya sakit. Nek ora lanang ya wadon. Kan gitu. Nek dua anak ya ora dua anak. Paling kayak gitu. Hidup cuma kayak gitu. Berarti apa? Syukur dan sabar, itu sudah. Hidup nggak lebih dari itu, coba. Sesimpel itu hidup loh. Kadang rezekinya akeh, ya aja boya. Tapi syukuri dengan apa? Mengakui itu rezeki dari Allah, bukan karena kecerdasan kita dalam berniaga atau berusaha. Tapi itu adalah betul murni dari Allah. Puji Allah, jangan puji diri sendiri. Nyung, orang ngerti ya dia kayak nyung gue. Pinternya kalau umum, mulai nyung dagang apa bisa. Nah untuk tapi usaha kita lancar, kita puji Allah. Alhamdulillah ya Allah, ya Allah, alhamdulillah. Demaring usaha lancar, seperti itu. Akhirnya hati kita rendah hati, ya kan? Orang malah apa? Sombong. Kemudian dimanfaatkan harta itu untuk apa? Rezeki itu untuk di jalan-jalan yang diridhai oleh Allah, menafkahi anak, menafkahi istri, menafkahi orang tua, membangun masjid, mendukung dakwah dan yang lainnya, menyekolahkan anak dan yang lainnya. Kan seperti itu. Itu bentuk syukur. Jadi yang hidup ya kayak gitu. Tapi kadang juga ada duit, iya kan? Terus kemudian orang dia akui bahwasanya itu adalah ketetapan Allah. Ya, memang lagi diuji. Sabar, ya kan? Akui. Mesti dia anak batese. Mesti dia aku esi mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kecuali masih bisa dipikul oleh hambanya. Terus apa? Tetap lisan kita jaga untuk jangan mencerca takdir. Kemudian lisan kita itu gunakan untuk meminta pertolongan kepada Allah, kemudian ngambil sebab dengan perbuatan kita. Misalnya kita sakit, ya ambil akui sakit itu ketetapan Allah. Allah tidak akan mendolimi kita. Jangan kita mengeluh dengan keadaan kita. Tapi apa? Mintalah kesembuhan kepada Allah, kemudian mari ngone dokter Tanjung. Iya kan? Berobat gitu. Tadawu wala tadawu bil haram. Berobatlah kalian, gak apa-apa silakan. Tapi jangan berobat dengan yang haram. Kan enak. Ya hidupnya sesimpel itu sebenarnya. Kadang akur, kadang orang akur. Kadang eman, kadang orang teman. Kayak gitu. Hidup itu seperti itu tuh. Gari-garinya demek, boleh apa? Mensikapi. Dan sudah ditunjukkan cara sikap kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sesimpel itu hidup. Yang enggak simpel apa? Nafsu kita. Wis duwe lho.
bojo anak, anak, rumah anak, motor anak, esi kepengin mobil. Mobil wis duwe, esi kepengin sepur wis numpak, esi kepengin perahu wis tau numpak pengen pesawat. Tiba nasi tentang pesawat apa ora celaka itu. Wong ora ana apa? Oleh hawa nafsune kan. Coba disyukuri wis. Syukuri alhamdulillah oleh pahala. Madang anak segar. Turun dia nang kasur. Kan ya Allah. Sesimpel itu kan, sing penting teh sembahyang. Wah ya sembahyang teh. Syukur-syukur bisa jamaah nang masjid. Sesimpel itu hidup itu. Sing ora simpel apa? Egone sapa? Egone dewek. Kudu egone wong liya, aja jalan-jalan wong. Egone dewek. Dewek terlalu egois. Jangan kita menyalahkan orang lain. Wong iki kok sing egois kok. Udu rika, kabeh termasuk inyong iku. Egone kita terlalu tinggi. Seperti itu. Hidup itu kayak gitu, sesimpel itu. Makanya saking simpelnya ini salah satu solusi tatkala ada musibah, yaitu apa? Kita imani itu dari Allah. Kita cari pahala dengan musibah tadi. Bahkan Allah sudah menjadikan apa? Kaffarallahu biha min khotoyaya. Allah mengampuni dengan sebab musibah tadi dosa-dosa kita. Masya Allah. Seperti itu. Nah, kemudian dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, saya pernah masuk ke Rasulullah SAW dan beliau dalam keadaan demam. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, wahai Rasulullah, jenengan demam panas banget. Jadi ini menunjukkan bahasanya Rasul itu bukan Tuhan. Ya. Alhamdulillah, nggak ada orang Islam yang mengatakan Rasul yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai Tuhan. Emang ada Rasul yang dituhankan? Ada. Siapa? Seperti Nabi Isa alaihissalam itu Rasul. Namanya Rasul otomatis segala sifat-sifat terpuji terkumpul padanya, iya kan? Apik banget, bener banget dan yang lainnya seperti itu. Tapi ingat, itu adalah Rasul. Seapik-apiknya Rasul, setidak ada kesalahannya Rasul, itu manusia tidak punya sifat ketuhanan. Bukan Tuhan, maksudnya apa? Aja disembah, aja dijaluki. Karena dia adalah sama dengan kita. Makanya Rasul itu adalah kita harus memuliakannya, betul. Bahkan memuliakan Rasul itu di atas orang tua kita, di atas anak kita, bahkan di atas diri kita sendiri. Harus lebih memuliakan Rasul, harus lebih mencintai Rasul. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaika min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalian tidak akan bisa sempurna imannya kalau belum menjadikan aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang yang paling dia cintai dari orang tuamu, dari anakmu, dari seluruh manusia. Memang betul, kita harus betul-betul memuliakan, mencintai, bahkan cinta kita kepada Rasul harus di atas diri kita. Tapi ada tapinya, Rasul itu adalah manusia. Artinya apa? Tidak punya sifat ketuhanan. Nah, jadi nggak bisa Rasul itu menyembuhkan orang kecuali atas izin Allah. Rasul itu nggak bisa memberikan rizki, nggak bisa. Yang memberikan rizki adalah siapa? Allah. Minta kepada Allah. Jangan sampai seperti orang Nasrani, orang Kristen, saking mulianya Nabi Isa alaihissalam akhirnya diangkat sebagai Tuhan, anak dari Tuhan Bapa, anak dari Allah. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Allah Maha Suci dari hal tersebut. Itu. Nah, bukti bahwasanya Nabi SAW itu bukan Tuhan, ini salah satu buktinya, yaitu beliau apa? Sakit demam. Kan dengan kadang benten, ya kan? Kulo kadang benten. Kanjeng Nabi ya benten. Masa namanya Tuhan benten? Kan orang masuk akal. Di rumah Nabi lucu, ya kan? Tuhan kok disalib? Dan Tuhannya kalah. Tuhan kok kalah karena menungsa? Coba masuk akal tidak? Tuhan kok disalib tuh?
Coba dipakailah akalnya. Seperti itu. Namanya Tuhan ya, dia pasti mulia. Tidak mungkin bisa terkena madorot dari apa? Makhluknya. Gak mungkin. Gak mungkin terkena madorot. Tuhan itu adalah mulia mutlak, sudah al-ghani, yang maha kaya, yang maha sudah cukup dari semuanya, tidak butuh apapun, tidak butuh makan. La ma uridu minkum min rizkin wala uridu minkum ayyut imun. Saya tidak butuh rizki dari kalian, saya tidak butuh dikasih makan oleh kalian. Dalam surat Az-Zariyat seperti itu. Gak butuh itu. Itu baru Tuhan, ya kan? Namanya sudah sempurna. Bahkan sampai pun ibadah kita itu Allah gak butuh sedikit pun. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, kalau seandainya manusia berkumpul dari awalnya sampai akhirnya, semuanya itu takwa semua, derajat ketakwaannya itu kayak takwanya kanjeng Nabi, mazada dzalika fi mulkihi syai'an, tidak nambah sedikit pun dari kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah itu sudah mulia mutlak. Mulia mutlak itu nggak ada pengaruh dari apapun. Kayanya Allah itu kaya mutlak. Kaya mutlak itu apa? Nggak ada efek dari apapun. Dunia ini dihancurkan, nggak berkurang sedikit pun kekayaannya Allah. Karena apa? Sudah kaya mutlak. Allah itu nggak butuh dengan siapapun. Kok ini bisa-bisanya Tuhannya terluka? Sangat tidak masuk akal. Sangat tidak masuk akal. Kalau cuma untuk mengampuni umatnya, tinggal diampuni, apa susah? Kenapa harus sampai berdarah-darah? Seperti itu. Kalau yang berdarah pasti makhluk. Seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdarah tatkala perang. Semulianya Rasul pernah berdarah. Semulianya Rasul sakit panas. Semulianya Rasul wafat. Iya kan? Tapi Tuhan itu satu. Tuhan itu maha mulia. Semua sifatnya adalah dalam kemutlakan. Sifat yang tidak pernah terpengaruh dengan apapun. Kalau kaya ya, kaya banget itu. Jadi nggak ada itu penambahan lagi, sebagaimana nggak ada pengurangan karena sudah saking mutlaknya kaya. Nggak butuh. Sampai pun ibadah kita itu nggak butuh. Mau orang dari awalnya sampai akhirnya kanu ala afjari qalbi rajulin minkum, semuanya itu kayak Fir'aun kabeh. Fajir, maksiat kabeh kayak Fir'aun, bukan kayak kita. Kayak Fir'aun wis. Itu nggak akan mengurangi kemuliaan kerajaannya Allah. Nggak akan. Karena apa? Allah itu sudah mulia dengan tingkatan kemuliaan yang mutlak. Nah, kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Rasulullah SAW, bertanya, ya Rasulullah, jangan sakit gerak dengan demam yang sangat tinggi aja. Iya, saya lagi sakit. Dengan sakit saya itu seperti sakitnya 2 orang dari kalian, masya Allah. Jadi ini ya, Rasulullah itu kalau jangan gambarkan kan kulitnya halus, orangnya harum, senyum, lembut dan yang lainnya ya. Itu benar atau tidak? Benar banget. Tapi di satu sisi beliau itu orang yang kuat banget. Jadi ada gambaran kayak wong Korea. Gitu loh, maksudnya priwe gitu loh, lamar-klemer seperti itu. Iya, beliau lembut sekali, betul. Wangi sekali, betul. Sopan sekali, betul. Tapi ada tempatnya. Pas waktu naik kerja bakti, ini bener ini ada kerja bakti dulu. Itu perang Khandaq. Itu Rasulullah SAW bikin parit kan. Sahabat menjumpai apa? Batu. Langkah sih bisa ngepluk. Akhirnya dia bisa jajarannya kepluk. Bismillah, dikepluk pecah. Berarti Rasulullah kaper apa kuat? Kuatnya orang umum. Bahkan ini dalam urusan kejantanan beliau itu bisa 9 istri digilir dalam 1 malam. Coba. Orang sekarang punya istri 1 aja udah wis nanya orang sembarang ujung maning wis ampun nih.
tobat kok, ya Bu. Ini Rasulullah SAW itu, iya beliau itu anggun, beliau wibawa, lemah lembut ini dan itu. Tapi di dalam satu sisi beliau adalah orang yang sangat kuat. Makanya ya, orang Islam harusnya ya kayak Rasul, kuat seperti itu. Makanya Rasulullah SAW sampai bersabda kan, orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah dan Rasulnya daripada orang mukmin yang lemah. Ya orang mukmin yang lemah ya dicintai karena ada keimanannya, ya kan? Tapi lebih dicintai lagi apa? Wong kuat. Mukmin yang merek kelapa. Kan sangar kan? Gawe apa masak apa teng menek. Lah wis mukmin ustaz ora teng menek kelapa ya, Jan. Menek apa gogrok seperti itu. Harusnya kayak gitu harusnya. Jadi orang mukmin itu harusnya betul-betul yang kuat. Kuat bukan punya fisiknya, tapi kuat apa? Fisiknya kuat, akalnya kuat, ekonominya kuat, pendidikannya, ilmunya kuat. Itu loh maksudnya. Kan coba satu orang muslim yang ilmunya kuat, tentu dia akan bisa menebarkan ilmu, akan menjadikan apa? Menjadi penerang bagi masyarakat. Bisa mengajarkan wudu, bisa mengajarkan sholat. Seorang mukmin yang kaya, dia bisa bikin pondok, ya kan? Bisa bikin pondok sehingga bisa banyak santri, manusia, umat yang bisa mendapatkan ilmu agama. Dan yang lainnya, yang kuat ilmunya, kuat kedudukannya dan yang lainnya. Semakin orang beriman itu punya kekuatan dalam makna yang lebih luas, maka akan semakin memberikan manfaat. Bukan kita kuat untuk mendolimi orang. Pinter tapi pinter lomboni. Kuat tapi kuat mendolimi. Berkuasa tapi untuk apa? Menindas. Tidak. Punya kekuasaan untuk mensejahterakan. Punya ilmu untuk menebarkan kebaikan. Punya harta untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Seperti itu. Nah, makanya Rasul itu orang yang paling baik. Makanya sampai pun ujiannya juga 2 kali lipat daripada ujian manusia biasa. Jadi kan pengikut Rasul pengen warna ujiannya 2 kali lipat daripada ujian manusia biasa aja lah. Orang kuat. Dia biasa baik lah gitu. Ujiannya biasa tapi pahalanya luar biasa gitu. Karena kita bukan Rasul. Jadi keimanan kita tidak sama dengan keimanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qultu, kemudian saya berkata, itu Abdullah bin Mas'ud, "Dzalika annalaka ajrain." Dan jenengan itu dapat 2 pahala nggih Rasul. Iya. Jadi ini menunjukkan apa? Jadi ujian kita dengan pahala kita itu berbanding lurus. Semakin tinggi ujian berarti semakin apa? Tinggi pahala. Jadi jenengan ambil ujiannya lagi kata, niku ampun sedih banget lah. Tapi apa? Yakini pahala jenengan itu sedang lebih besar. Sesungguhnya orang yang paling berat ujiannya adalah al-anbiya, adalah para nabi. Tsummal amsal wal amsal. Kemudian yang semisalnya dan semisalnya. Berarti jenengan mau jadi orang soleh, jenengan mau jadi lebih baik, itu jangan dikira nanti wis sembayang, wis nutup aurat, wis ini dan itu langkah ujiannya. Ujiannya luwih akeh, Mas. Ujiannya luwih akeh. Wis teng nutup aurat, wis teng sembayang, wis teng ini dan itu. Justru apa? Ujiannya akan lebih besar. Karena apa? Karena dia sudah semakin mencontoh Rasul. Makanya apa? Ujiannya semakin besar, tapi pahalanya juga semakin besar. Tapi jangan khawatir, setiap ujian itu akan ada jalan keluar. Wa inna ma'al usri yusra. Sungguh bersama dengan kesusahan itu ada apa? Kemudahan. Sampai diulang lagi loh. Inna ma'al usri yusra. Diulang 2 kali. Jarang loh ayat yang diulang seperti itu dan langsung. Bahkan yang ada cuma ayat itu aja tentang kemudahan. Iya kan? Bersama kesusahan pasti ada kemudahan. Sungguh bersama dengan kesusahan ada kemudahan. Sampai diulang dan dalam satu surat dan berurutan. Cari coba yang plak seperti ini, enggak ada. Masalah apa itu? Masalah yang sangat kita takuti, urip susah, ya kan?
Iya kan? Tuh. Padahal urip susah mesti ada apa? Kemudahan. Sungguh urip susah ada kemudahan. Diulang, dan itu nggak ada di ayat lain tentang masalah kecuali masalah yang seperti ini. Masya Allah. Gitu. Nah, kemudian, iya tentu, memang saya itu apa? Pahalanya itu dilipat gandakan sebagaimana ujian saya dilipat gandakan. Kemudian beliau mengatakan, dan begitulah, tidak ada seorang muslim yang dia diuji dengan musibah berupa gangguan, semisal apa? Duri yang mengenai dia, atau mungkin ujian yang lebih besar lagi seperti itu, kecuali Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kesalahan-kesalahan di dia dan menggugurkan dosa-dosa di dia, sebagaimana pohon itu menggugurkan daun-daunnya. Makanya barakallahu fikum, ini menjadi ya nggo ngadem-adem awak, nggo ngadem-adem ati, kok menawa kula lan panjenengan lagi akeh ujian, yakin ujian gue angger dewek mengimani akan menjadi penghapus dosa dan penggugur kesalahan. Yakin Mbak Ibis. Usah nyalahna sapa-sapa. Urusan nyalahna sapa-sapa. Kalau riko sih kon murah iki. Dulu kok bingung kok. Wis ora rampung ya. Dari introspeksi muhasabah diri kita sendiri dan bersabar dan mencari pahala dengan kesabaran yang berupa musibah yang sedang kita terima. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga bisa bermanfaat untuk diri kami pribadi dan juga jamaah sekalian. Semoga Allah senantiasa memberikan jalan keluar pada musibah yang menimpa kita dan seluruh kaum muslimin. Semoga bersama dengan kesusahan Allah segera mengiringi dengan kemudahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.